Kesalahan ibu rumah tangga dalam mengatur keuangan keluarga. Banyak yang bilang mengelola keuangan keluarga itu gampang-gampang susah dan bisa jadi tantangan tersendiri bagi para orang tua. Sebelum menikah, kita mungkin hanya perlu memikirkan kondisi finansial diri sendiri saja. Lain halnya ketika sudah berumah tangga, bersatunya dua kepala membuat perencanaan keuangan juga perlu mengalami penyesuaian. Suami dan istri harus saling bekerja sama agar pengelolaan finansial berjalan dengan baik, atau kalau kata peribahasa tidak besar pasak daripada tiang. Mengelola keuangan keluarga akan jadi lebih menantang ketika orang tua sudah memiliki anak. Mereka dituntut untuk memiliki perencanaan yang matang terkait kondisi finansialnya. Perlu ada pos-pos keuangan yang nantinya digunakan untuk membiayai kebutuhan anak, mulai dari pos kesehatan, pos pendidikan, sampai pos biaya pernikahan anak. Ada juga pos lain di luar itu yang tujuannya untuk menampung dana darurat sampai kebutuhan di hari tua. Semua perlu direncanakan sebaik mungkin supaya orang tua juga nggak perlu merepotkan anak dan keluarga di kemudian hari. Seperti halnya memilih jodoh, mengelola keuangan keluarga juga tidak bisa dilakukan sembarangan. Semua mesti dilakukan dengan hati-hati. Sayangnya, masih banyak orang tua yang kerap melakukan kesalahan dalam mengelola finansial mereka. Ironisnya lagi, tidak sedikit yang mungkin tidak sadar bahwa apa yang selama ini dilakukannya itu salah. Jika terus dibiarkan, bukan tidak mungkin mereka akan kesulitan mewujudkan impian-impiannya atau bahkan memenuhi kebutuhannya, termasuk kebutuhan anak-anaknya. Berikut kesalahan mengelola keuangan keluarga. Nomor 1. Membelanjakan uang untuk perlengkapan bayi yang mewah. Memiliki anak menjadi impian bagi banyak pasangan yang baru menikah. Ketika anak pertama lahir, tak sedikit orang tua yang sulit menahan diri untuk tidak membeli perlengkapan bayi bermerek yang dibanderol dengan harga tinggi. Apalagi sekarang banyak akun selebgram yang turut mempromosikan berbagai macam perlengkapan bayi yang fungsional, praktis, dan canggih. Sebenarnya, jika ingin mengelola keuangan keluarga yang sehat, ibu tidak perlu membelanjakan uang untuk perlengkapan bayi yang mewah dan mahal. Apalagi biasanya perlengkapan tersebut hanya dipakai sebentar saja. Daripada mengikuti tren dengan membeli semua jenis perlengkapan bayi yang modern dan up-to-date, lebih baik ibu mencari persewaan barang-barang bayi yang tentunya jauh lebih hemat. Nomor 2. Memberikan anak sesuatu yang tidak sesuai usianya. Semakin kesini, kita semakin sering melihat anak di bawah umur yang diberikan gadget mahal oleh orang tua mereka. Apakah memang sepenting itu? Jawabannya tentu tidak. Memanjakan anak dengan berbagai fasilitas mewah saat kecil tidak menjamin kehidupannya saat dewasa akan berjalan dengan mudah. Justru jika anak dimanja terus-terusan, ia akan cenderung sulit menerima realita di masa depan yang mungkin akan jauh dari ekspektasinya. Dibandingkan membelanjakan uang demi barang-barang mewah untuk anak, lebih baik menyisihkannya untuk dana pendidikan, kesehatan, investasi, atau tabungan di hari tua. Nomor 3. Menunda-nunda menabung untuk dana pendidikan anak. Salah satu pengeluaran terbesar keluarga adalah dana pendidikan untuk anak. Apalagi semakin kesini, biaya sekolah semakin mahal. Jika orang tua tidak mempersiapkan dana pendidikan sedini mungkin, tentu akan jadi masalah di kemudian hari, yang nantinya akan memengaruhi kondisi finansial keluarga. Sebaiknya jangan tunggu punya anak dulu baru memulai menabung dana pendidikan, malah kalau bisa lakukan sejak baru menikah atau bahkan sebelum menikah. Nomor 4. Tidak membantu anak untuk memilih jurusan di universitas. Kesalahan selanjutnya dalam mengelola keuangan keluarga ini sepintas mungkin terdengar kurang relevannya. Tapi jika ditelusuri lebih jauh, ibu akan menemukan bahwa membantu anak memilih jurusan di universitasnya akan turut membantu dalam pengelolaan keuangan keluarga. Orang tua bisa membantu memberi pemahaman kepada anak mengenai rata-rata potensi penghasilan dari jurusan yang mereka minati. Orang tua juga bisa mengarahkan jurusan apa saja yang sekiranya lebih menghasilkan di masa mendatang yang sesuai dengan minat dan bakat anak. Dengan begitu anak akan memperoleh bayangan mengenai karirnya di masa depan. Karir yang jelas akan membuat anak hidup lebih mandiri dan tidak bergantung pada orang tua. Nomor 5. Tidak melibatkan anak dalam urusan administrasi sekolah atau perkuliahan.
Kebanyakan orang tua tidak ingin melibatkan anak dalam urusan administrasi sekolah atau perkuliahan. Jadi seringkali anak cuma tahu sedikit saja mengenai pembiayaan pendidikannya. Padahal melibatkan anak dalam urusan ini bisa membantu mengelola keuangan keluarga selama anak sekolah atau kuliah supaya tetap on track. Misalnya saja, Anda bisa duduk bersama anak membicarakan perencanaan keuangan selama ia sekolah atau kuliah, sampai uang saku yang mungkin akan diberikan kepada mereka. Beritahu juga bahwa banyak peluang beasiswa yang bisa diraih terutama jika anak ibu berprestasi di bidang tertentu. Nomor 6. Tidak mengajarkan anak soal pengelolaan keuangan. Tidak perlu menunggu anak dewasa untuk mengajarinya soal literasi keuangan. Mulailah memperkenalkan cara menabung kepada anak sejak dini, lalu berlanjut ke bagaimana cara membelanjakan uang atau menggunakan tabungan dengan bijak. Cara ini akan membuat anak terbiasa berhemat sedari kecil. Ajari juga pentingnya berbagi dan berinvestasi kepada anak, bisa dengan berdagang atau jika anak sudah sedikit lebih dewasa, mulailah perkenalkan dengan dunia investasi yang lebih rumit, seperti saham. Dengan demikian, anak akan memiliki perencanaan yang matang terkait finansialnya saat dewasa kelak. Nomor 7. Memberi contoh buruk kepada anak tentang mengatur keuangan. Anak-anak kita tidak hanya mendengarkan, mereka juga menonton bagaimana orang tuanya mengatur keuangan. Jadi jangan kaget kalau anak memiliki sifat boros atau materialistis karena orang tuanya pun demikian. Atau anak jadi suka berutang karena melihat orang tuanya yang terlalu sering mengajukan kredit. Jika orang tua bijak dalam mengelola keuangan keluarga, sifat tersebut juga akan menular ke anak. Nomor 8. Tidak memproteksi diri dengan asuransi jiwa. Asuransi jiwa termasuk salah satu jenis asuransi yang penting bagi keluarga. Asuransi ini akan menanggung biaya hidup keluarga ketika pemegang polis asuransi terkena musibah bahkan meninggal dunia. Asuransi jiwa akan semakin penting jika suatu keluarga hanya mengandalkan satu orang sebagai sumber pemasukannya. Asuransi jiwa akan menanggung biaya hidup ahli waris, bisa orang tua, pasangan, atau anak dan saudara kandung. Ketika si pemegang polis asuransi mengalami kejadian tak terduga yang menyebabkan cacat seumur hidup, bahkan meninggal dunia. Tentunya selama pemegang asuransi rutin membayar premi setiap bulannya. Asuransi ini akan membuat kondisi keuangan keluarga lebih terjamin. Nomor 9. Tidak cukup menabung untuk masa pensiun. Banyak orang tua yang mungkin terlalu sibuk menabung untuk kepentingan anak-anaknya saja, sedangkan mereka sendiri lupa kalau di masa pensiun kelak, mereka juga membutuhkan biaya untuk bertahan hidup. Tentunya sebagai orang tua, kita tidak ingin menjadi beban anak ketika sudah pensiun, dan karena itulah, penting menyisihkan sebagian dari pemasukan bulanan untuk tabungan hari tua. Jangan pernah menunggu waktu yang tepat untuk mulai menabung, karena waktu yang tepat itu sendiri tidak pernah ada dan lakukan sedini mungkin. Nomor 10. Tidak menjaga hubungan pernikahan dengan baik. Pernikahan yang sehat akan melahirkan kondisi finansial yang sehat pula. Jika suatu hubungan pernikahan bermasalah, kemungkinan akan banyak terjadi miskomunikasi, tak terkecuali soal masalah keuangan. Pengelolaan finansial jadi berantakan, bahkan tidak menutup kemungkinan keluarga tersebut mengalami overspending. Nomor 11. Berpengeluaran berdasarkan emosi. Menggunakan uang untuk memenuhi keinginan atau emosi jangka pendek dapat merusak rencana keuangan jangka panjang. Menghabiskan uang untuk mengatasi emosi jangka pendek, seperti belanja impulsif saat sedih atau stres, bisa merusak rencana keuangan jangka panjang. Nomor 12. Tidak mengelola utang secara bijak. Mengambil terlalu banyak utang tanpa pertimbangan yang matang tentang pengembalian dan kemampuan membayar bisa menyebabkan kesulitan keuangan. Mengambil terlalu banyak utang tanpa mempertimbangkan pengembalian dan kemampuan membayar bisa mengakibatkan kesulitan finansial. Sebaiknya pertimbangkan dengan cermat sebelum berutang dan pastikan Anda dapat mengelola pembayaran dengan lancar. Nomor 13. Mengikuti gaya hidup yang tidak terjangkau. Salah satu kesalahan umum adalah mencoba untuk menjalani gaya hidup yang tidak dapat dipertahankan dengan pendapatan yang dimiliki. Ini dapat mengarah pada hutang dan tekanan finansial yang berkepanjangan.
Mengikuti gaya hidup yang tidak terjangkau berarti mencoba menjalani atau mempertahankan pola hidup yang memerlukan pengeluaran uang di luar kemampuan finansial yang dimiliki. Dalam hal ini, seseorang atau keluarga mencoba untuk hidup dengan standar atau gaya hidup yang melampaui pendapatan yang mereka peroleh. Ini seringkali mengakibatkan pengeluaran yang melebihi batas dan dapat menimbulkan masalah keuangan dalam jangka panjang. Nomor 14. Tidak mengikuti perkembangan keuangan. Berarti tidak memantau atau mengikuti berbagai perubahan, tren, atau informasi terkini yang berkaitan dengan aspek keuangan dan ekonomi. Ini mencakup tidak mengikuti berita tentang pasar saham, suku bunga, inflasi, perubahan pajak, dan perkembangan lain yang dapat mempengaruhi keuangan pribadi atau keluarga. Dalam konteks pengaturan keuangan pribadi, ketidakmampuan untuk mengikuti perkembangan keuangan dapat menghasilkan beberapa dampak negatif. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.